Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Geomaritim dimanapun Anda berada. Saya edukator Farid Ibrahim dan kali ini di Belajar Bersama PGSP kita akan mengangkat tema tentang pemotretan foto udara menggunakan Puna, pesawat udara nirawak, atau yang juga lazim dikenal dengan istilah drone. Kita akan memperkenalkan komponen-komponen yang ada di dalam sistem drone atau pesawat udara nirawak. Karena ada berbagai macam komponen yang antara satu dengan yang lainnya itu saling mendukung. Sebagaimana yang sahabat Geomaritim dapat saksikan di layar kaca, di sini ada beberapa komponen yang digunakan pada saat kita melakukan pemotretan udara menggunakan pesawat udara nirawak. Komponen yang pertama tentunya adalah wahana itu sendiri. Karena dengan wahana ini maka bisa membawa sensor atau perekam sampai ke udara. Maka ini adalah komponen yang pertama dan ini utama, ini adalah wahananya, di mana wahana pesawat udara nirawak ini juga memiliki komponen yang lain yang saling mendukung. Salah satu komponen di dalam wahana ini adalah rotor. Rotor yang berada di keempat sisinya ini adalah penggerak dari propeller atau baling-baling yang digunakan. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya kamera. Tentu kamera ini menjadi perangkat yang sangat penting karena ketika melakukan pemotretan foto udara, perekaman itu dilakukan oleh kamera. Dan hal yang menarik bagi sahabat Geomaritim, kamera ini tidak langsung terpasang pada perangkat atau wahananya, namun dia memiliki gimbal yang tugasnya adalah untuk mengatur sudut, sehingga kemudian dia tetap dalam posisi yang tegak lurus terhadap objek permukaan bumi, atau dia dapat lurus secara horizontal dan vertikal. Artinya dia mengurangi gerakan ketika pada saat drone itu bergerak, kamera ini akan tetap fokus dan tidak bergerak. Kemudian yang lain adalah komponen baterai. Kemudian ada lagi komponen yang lain adalah propeller yang tadi sudah kita sebutkan. Ada rotor penggerak dan ini adalah propellernya atau baling-baling yang digunakan. Ada baling-baling yang berbeda bentuknya. Paling tidak ada dua baling-baling dengan bentuk yang berbeda, karena ini akan mempengaruhi gerak dari rotor itu, yang satu searah dari jarum jam dan yang lainnya bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Dan ini akan menjadi penyeimbang pada saat wahana ini terbang di udara. Dan tidak kalah penting, karena ini adalah pemotretan foto udara, tentu harus ada kontrol. Maka penggunaan pesawat udara nirawak tentu membutuhkan remote control yang di sini akan mengontrol kegiatan atau aktivitas dari bergeraknya wahana tersebut ketika dia bergerak sesuai dengan kontrol yang dilakukan oleh pilot. Dan kemudian bagaimana pilot mengetahui atau mengontrol secara langsung secara visual, maka tentu sahabat Geomaritim dalam kontrol ini menggunakan smartphone atau HP pintar yang kemudian layarnya digunakan sebagai visualisasi pengganti mata kita pada saat wahana ini terbang, sehingga otomatis apa yang dilihat oleh kamera di dalam wahana kita bisa menyaksikan langsung menggunakan HP pintar atau smartphone ini yang terhubung langsung kepada remote control. Dalam merakit pesawat udara nirawak atau drone, yang pertama adalah kita memasang propeller atau baling-baling yang disesuaikan warnanya. Dan ini adalah penanda bahwa propeller dan rotor adalah berpasangan. Dan biasanya ditandai dengan warna seperti yang terlihat sahabat Geomaritim, ini berwarna hitam dan di propeller juga ada penanda berwarna hitam. Kemudian kita pasang sesuai dengan petunjuk pemasangan. Kemudian kita pasang yang lainnya, dan biasanya propeller dengan tipe yang sama akan berada di posisi yang berseberangan. Dan selanjutnya propeller dengan jenis yang kedua kita pasang di sisi yang lain. Dan propeller terakhir kita juga pasang di sisi berseberangan dengan propeller yang sejenisnya.
Ketika propeller sudah terpasang dengan baik, selanjutnya adalah pemasangan dari baterai sebagai sumber tenaga dari wahana yang digunakan. Setelah wahana terpasang dengan baik, selanjutnya adalah pemasangan remote controlnya menggunakan handphone pintar atau telepon pintar, smartphone, yang kita letakkan di tempat dudukan yang telah disediakan. Dan terakhir kita tautkan antara smartphone dengan remote control menggunakan kabel USB. Sekarang pesawat udara nirawak siap digunakan dan kita bisa menggunakan aplikasi yang bekerja untuk pesawat udara nirawak yang kita gunakan ini. Setelah drone atau pesawat udara nirawak kita rakit dengan baik, maka selanjutnya adalah mengaktifkan sumber tenaga yang ada pada keduanya, baik pada pesawat udara nirawak sendiri maupun juga sumber tenaga yang digunakan oleh remote control. Pertama-tama kita awali dari remote control terlebih dahulu. Kita dapat mengaktifkan sumber tenaganya melalui tombol daya atau power. Demikian sudah aktif, kemudian kita lanjutkan pada sumber tenaga yang ada pada wahana. Pada saat sumber tenaga sudah diaktifkan, maka otomatis kamera yang digunakan akan bekerja. Gimbal akan mengatur posisi kamera sesuai dengan arah hadapnya dan tidak bergerak miring. Seperti kita lihat ketika wahana dimiringkan, otomatis gimbal akan bekerja dan akan menyesuaikan arah hadapnya dan mempertahankan arah hadap dari kamera. Sahabat Geomaritim, kali ini kita akan membuat rencana terbang atau jalur terbang yang dapat kita gunakan untuk pemotretan foto udara menggunakan pesawat udara nirawak. Kita dapat menggunakan aplikasi Pix4D Capture. Pada Pix4D akan ada pilihan model terbang atau model jalur terbang. Di antaranya ada polygon, ada grid, ada double grid, ada circular, dan ada free flight atau pemotretan secara manual. Dan yang pertama kita lakukan adalah membuat project list. Project list adalah digunakan pada saat kita memiliki banyak project pemotretan foto udara. Dan kita bisa menambahkan project dengan nama sesuai dengan lokasi pemotretan kita. Misalkan kita gunakan nama komplek PGSP. Kemudian OK, dan selanjutnya kita membuat misi terbang di dalam komplek PGSP. Sahabat Geomaritim, sebelah kanan dari layar ada tanda plus yang dapat kita pilih untuk menambahkan misi. Dan kita menggunakan model jalur terbang berupa grid. Ini adalah pengaturan jalur terbang yang dapat kita lakukan. Sahabat Geomaritim dapat memilih visualisasi menggunakan satelit sehingga kita dapat menentukan lokasi secara visual. Kita dapat memilih ketinggian terbang yang berada di sebelah kiri dari layar dan kita akan memilih pada kesempatan kali ini ketinggian 60 meter dari permukaan tanah. Dan kemudian kita bisa memilih atau menentukan luas liputan. Kita akan gunakan luas liputan 180 kali 200 meter.
Dari ketinggian 60 dan juga liputan yang sudah kita tetapkan, maka didapatkan asumsi waktu yang dibutuhkan adalah 6 menit 30 detik untuk pemotretan seluruh komplek PGSP. Dan jangan lupa pengaturan kecepatan dari wahana. Kita dapat memilih kecepatan dengan rendah atau dengan kecepatan tinggi, dan kita juga memastikan arah hadap dari kamera adalah 90 derajat, artinya kamera menghadap ke permukaan bumi secara tegak lurus. Dan juga kita memperhatikan overlap yang digunakan dalam foto udara ini. Dan selanjutnya kita dapat menyimpan project ini. Ini adalah misi atau jalur terbang yang sudah kita buat, dan selanjutnya kita dapat mengoperasikan pesawat udara nirawak dengan jalur terbang yang sudah kita buat ini. Untuk menerbangkan wahana, kita masuk pada project list, kemudian pilih project yang telah dibuat sebelumnya. Kita akan menunggu tampilan jalur terbang dan kemudian kita masuk atau open misi yang telah dibuat. Dan pastikan bahwa lokasi pemotretan berada di jalur terbang yang telah dibuat. Kemudian selanjutnya kita pilih start, next, dan kita menunggu drone take off checklist. Selanjutnya kita pilih press and hold selama 3 detik dan drone akan terbang. Misi telah selesai dilaksanakan dan drone akan kembali ke tempatnya semula. Sahabat Geomaritim Maritim, demikian materi tentang pemotretan foto udara menggunakan pesawat udara nirawak, dan tahap selanjutnya adalah mozaik.
Mozaik adalah salah satu tahap untuk menggabungkan seluruh data-data yang diperoleh setelah pemotretan foto udara tersebut, dan kemudian data dari hasil mozaik tersebut dapat dimanfaatkan dalam berbagai macam aspek. Di antaranya adalah untuk membuat peta penggunaan lahan dan juga peta-peta tematik yang lainnya. Semoga bermanfaat bagi sahabat geomaritim. Terima kasih. PGSP